Dunia samudra seringkali kita bayangkan sebagai satu massa air yang luas dan seragam. Namun kenyataannya, planet kita memiliki titik-titik di mana air tidak mau bercampur, menciptakan pemandangan luar biasa berupa garis lurus yang memisahkan dua warna air yang berbeda secara kontras. Pertemuan dua massa air laut yang seolah-olah terpisah oleh garis batas yang jelas adalah salah satu pemandangan alam paling memukau di dunia. Fenomena yang menantang pandangan mata, sebuah titik di mana dua perairan besar bertemu, namun seolah menolak untuk menyatu. Dari kejauhan terlihat garis tegas yang membentang bermil-mil, memisahkan sisi biru tua yang pekat dengan sisi hijau toska yang terang. Meski berada di ruang yang sama, keduanya tetap mempertahankan jati diri masing-masing. Hal ini bukanlah sebuah keajaiban tanpa penjelasan, melainkan simfoni hukum alam yang bekerja melalui perbedaan densitas atau massa jenis. Di ujung utara dunia, di mana langit seringkali menyatu dengan cakrawala abu-abu, terdapat sebuah fenomena alam yang tampak seperti keajaiban visual. Fenomena ini dikenal sebagai garis di atas air di Teluk Alaska, sebuah batas tegas yang memisahkan dua massa air, seolah-olah ada dinding kaca yang tak kasat mata di antaranya. Bayangkan Anda berada di atas geladak kapal yang membelah samudra. Di sisi kanan terbentang air berwarna biru tua pekat, luas dan misterius. Namun tepat di sisi kiri, warna air berubah drastis menjadi biru muda, kehijauan, atau abu-abu susu. Kedua warna ini tidak memudar satu sama lain. Sebaliknya, mereka bertemu dalam satu garis lurus yang dihiasi oleh busa-busa putih kecil. Ini bukan sekadar pemandangan indah, melainkan hasil dari pertarungan fisik yang luar biasa antara dua sumber air yang berbeda. Mengapa mereka tidak menyatu? Rahasianya terletak pada asal-usul dan karakter molekul air tersebut. Air yang lebih muda dan keruh ini berasal dari gletser-gletser raksasa di pesisir Alaska yang mencair. Saat es mencair, ia mengikis pegunungan dan membawa sedimen halus yang disebut tepung gletser atau glacial flour. Debu batu dan tanah liat inilah yang memberikan warna pucat sekaligus membuat massa jenisnya lebih ringan. Di sisi lain, air samudra yang berwarna biru tua adalah air laut murni yang memiliki kadar garam atau salinitas yang sangat tinggi. Karena kandungan garamnya yang pekat, air ini jauh lebih berat dan padat dibandingkan air tawar dari gletser. Saat air gletser yang ringan dan tawar mengalir ke laut dan bertemu dengan air samudra yang berwarna biru tua, adalah air laut murni yang memiliki kadar garam atau salinitas yang sangat tinggi. Bagaikan minyak dan air, perbedaan massa jenis dan suhu yang ekstrem membuat keduanya bertabrakan secara fisik namun menolak untuk langsung bercampur. Dan jika kita bergerak lebih jauh di sepanjang peta dunia hingga titik paling selatan Amerika Selatan, lalu kita akan sampai di daratan yang seolah menyerah pada keganasan laut. Inilah Tanjung Horn, sebuah monumen batu raksasa yang menjadi saksi bisu salah satu fenomena hidrografi paling luar biasa di bumi. Disinilah Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik tidak sekedar bertemu. Mereka bertabrakan dalam sebuah tarian abadi yang megah sekaligus mematikan. Tempat ini dianggap sebagai salah satu yang paling berbahaya dan rute gelap untuk kapal apapun. Memasuki wilayah Selat Drake, skala keajaiban ini mulai terlihat. Ini bukan sekadar pertemuan arus biasa, melainkan benturan massa air dalam skala planet. Di sebelah timur, air Atlantik membawa karakter yang lebih hangat.
kaya akan komposisi kimiawi mineral yang unik. Namun dari arah barat, Pasifik datang dengan gelombang yang lebih dingin, lebih tawar, dan jauh lebih rapat, membawa napas beku dari benua Antartika. Air mengalir begitu deras di sini, sangat besar. Gerakan mereka menciptakan badai dan gelombang raksasa yang terus-menerus. Meski keduanya adalah air, mereka tidak langsung menyatu. Terdapat sebuah garis batas transparan, sebuah dinding kerapatan yang memisahkan dua dunia. Perbedaan salinitas dan suhu menciptakan tegangan permukaan yang luar biasa. Bagi mata telanjang, batas ini mungkin hanya terlihat sebagai perubahan warna air dari biru tua menuju hijau kelabu. Namun bagi mereka yang berada di atas kapal, sensasinya jauh lebih nyata. Para pelaut berpengalaman sering merasakan momen magis sekaligus mencekam saat melintasi garis tak kasat mata ini. Kapal tidak lagi membelah air dengan cara yang sama. Perubahan kepadatan air yang mendadak membuat kemudi terasa lebih berat dan lambung kapal bereaksi berbeda terhadap hantaman ombak. Seolah-olah lautan memiliki tekstur yang berubah dari cair menjadi sesuatu yang lebih padat, menahan laju mesin dan menguji nyali setiap manusia yang berani menantang pertemuan dua raksasa dunia ini. Fenomena ini terjadi karena perbedaan suhu dan salinitas yang sangat kontras, membuat air memiliki lapisan yang sulit bercampur secara instan. Secara ilmiahnya disebut thermocline dan halocline. Tanjung Horn dikenal sebagai makam para pelaut karena pertemuan dua samudra ini sering menciptakan cuaca ekstrim yang menyebabkan badai dengan ombak setinggi gedung bertingkat. Massa air di sini bergerak tanpa hambatan daratan, menciptakan arus paling kuat di planet ini dengan sebutan arus lingkar Antartika. Ada lagi satu tempat yang menakjubkan terletak di persimpangan Eropa dan Afrika. Selat Gibraltar bukan sekedar celah sempit sepanjang 14 km yang memisahkan daratan Eropa dan Afrika. Disinilah letak salah satu medan tempur hidrologi paling luar biasa di planet kita. Di permukaan kita melihat bentangan biru yang tenang, namun di kedalaman sedang terjadi sebuah proses fisik yang menyerupai mekanisme mesin raksasa. Selat ini menjadi pintu gerbang tunggal yang menghubungkan luasnya Samudra Atlantik dengan karakter unik Laut Mediterania. Fenomena ini sering dijuluki sebagai sungai dua lantai karena adanya dua massa air yang mengalir berlawanan arah tepat di atas satu sama lain. Pertama, lantai atas. Air dari Samudra Atlantik mengalir di permukaan menuju ke arah timur, masuk ke Laut Mediterania. Air ini lebih segar dan memiliki massa jenis yang lebih ringan. Hal ini disebut arus masuk. Yang kedua, lantai bawah, disebut sebagai arus keluar. Di kedalaman ratusan meter, air dari Mediterania mengalir deras menuju barat, kembali ke Samudra Atlantik. Sebuah pertanyaan berulang, mengapa air ini tidak bercampur begitu saja? Jawabannya terletak pada salinitas dan densitas. Laut Mediterania dikelilingi oleh daratan yang panas, menyebabkan tingkat penguapan yang sangat tinggi. Karena air menguap namun garam tetap tertinggal, air Mediterania menjadi sangat asin dan pekat. Konsentrasi garam yang tinggi ini membuatnya menjadi sangat berat dan lebih padat. Saat air Mediterania yang berat ini mencapai ambang batas Selat Gibraltar, ia tidak bisa mengapung. Ia pun menyelam ke bawah, terjun melewati lereng bawah laut, dan menyusup di bawah air Atlantik yang lebih ringan. Di sisi lain, air Atlantik masuk ke permukaan untuk mengisi kekosongan air yang hilang akibat penguapan di Mediterania.
Fenomena ini menciptakan sirkulasi nutrisi yang vital bagi kehidupan laut di kedua wilayah. Tanpa arus masuk dari Atlantik, Laut Mediterania perlahan-lahan akan menyusut dan menjadi kolam garam raksasa yang mati. Bagi para pelaut kuno, arus bawah ini adalah misteri yang mematikan. Kapal-kapal mereka seringkali tertahan oleh arus permukaan yang kuat saat mencoba keluar menuju Atlantik. Sementara di bawah lambung kapal mereka, air laut justru sedang bergejolak menuju arah sebaliknya. Kini, teknologi modern mengungkap bahwa Selat Gibraltar adalah jantung yang memompa kehidupan bagi ekosistem laut global melalui pertukaran massa air yang tak pernah berhenti ini. Jika kita bergerak ke paling selatan benua Afrika, lalu kita akan sampai ke Tanjung Agulhas. Banyak orang keliru percaya bahwa samudra-samudra bertemu di Tanjung Harapan. Namun garis sebenarnya antara Samudra Hindia dan Atlantik terletak tepat di sini. Tanjung Agulhas bukan sekedar titik geografis, ia adalah panggung drama alam yang paling kolosal di bumi. Terletak di ujung paling selatan benua Afrika, tempat ini menjadi garis demarkasi resmi di mana dua raksasa air, Samudra Hindia dan Samudra Atlantik, bertabrakan dalam sebuah simfoni kekuatan yang tak terbayangkan. Keunikan Tanjung Agulhas terletak pada kontras termal dan kinetik yang ekstrem. Dari arah timur laut, arus Agulhas membawa air yang hangat, cepat, dan kaya energi dari Samudra Hindia tropis. Di sisi lain, arus Benguela bergerak membawa air yang dingin dan padat dari kedalaman Antartika di Samudra Atlantik. Ketika kedua massa air ini bertemu, mereka tidak menyatu dengan tenang. Sebaliknya, perbedaan suhu yang mencolok menciptakan ketidakstabilan atmosfer dan turbulensi bawah laut yang masif. Pergolakan ini menjadikan perairan di sekitarnya sebagai salah satu wilayah navigasi paling berbahaya di dunia. Salah satu fenomena paling mengerikan yang lahir dari pertemuan ini adalah gelombang pembunuh atau rogue waves. Gelombang ini bukanlah tsunami yang dipicu oleh gempa, melainkan hasil dari interaksi fisik yang unik antara arus dan angin. Saat angin kencang dari arah barat bertiup melawan arus Agulhas yang kuat, gelombang laut akan termampatkan. Selain itu juga adanya akumulasi energi. Energi gelombang yang tertekan ini saling menumpuk satu sama lain hingga menciptakan dinding air raksasa yang muncul secara tiba-tiba tanpa peringatan. Kemudian skala masif dari gelombang ini dapat mencapai ketinggian 30 meter atau lebih, setinggi gedung 10 lantai, dengan kekuatan hantam yang mampu membelah kapal tanker menjadi dua. Sejarah pelayaran mencatat Tanjung Agulhas sebagai kuburan kapal. Perbedaan suhu air yang kontras seringkali memicu badai lokal yang ganas dan kabut tebal yang menipu pandangan pelaut. Di bawah permukaan terdapat landas kontinen yang dangkal yang memaksa arus kuat tersebut meluap ke atas, semakin memperparah kondisi gelombang yang pecah. Bagi para pelaut kuno maupun modern, melewati Tanjung Agulhas adalah ujian keberanian. Disinilah alam menunjukkan bahwa meski manusia telah menaklukkan teknologi, kekuatan arus laut dan pertemuan dua samudra tetap menjadi penguasa yang tak tertandingi di ujung selatan dunia. Meski ganas, pertemuan ini menciptakan berkah bagi kehidupan laut. Percampuran nutrisi dari air dingin dan kehangatan dari air tropis menjadikan perairan ini sangat subur. Jutaan ikan berkumpul di sini,
menarik predator besar seperti hiu putih dan paus, menjadikan Tanjung Agul Has tidak hanya sebagai medan tempur dua samudra, tetapi juga salah satu koridor kehidupan paling sibuk di planet kita. Perjalanan menyusuri 4 penjuru samudra ini bukan sekadar tentang menaklukkan koordinat peta, tetapi bagaimana kita dapat memahami bahwa perbedaan seringkali tidak mudah untuk disatukan. Pertanyaan yang berulang kali muncul adalah, mengapa mereka tidak bercampur? Secara ilmu fisika dapat dijelaskan bahwa fenomena tersebut bukanlah sihir, melainkan murni sains. Pertama adalah halocline atau kadar garam. Seperti minyak dan cuka, air dengan kadar garam berbeda memiliki massa jenis yang berbeda. Air tawar yang ringan mengapung di atas, sementara air asin yang berat berada di bawah. Kedua, thermocline atau suhu. Air dingin jauh lebih padat daripada air hangat. Perbedaan suhu ini menciptakan penghalang horizontal yang sangat kuat. Ketiga, adanya gaya Coriolis. Rotasi bumi menciptakan gaya yang membuat arus besar tetap pada jalurnya masing-masing. Mirip dengan dua kereta api yang melaju kencang di jalur yang berdampingan, namun tidak pernah bertabrakan. Terakhir, karena tegangan permukaan, perbedaan kepadatan membuat permukaan air saling menolak seperti dua magnet dengan kutub yang sama. Meskipun secara visual tampak terpisah, di kedalaman yang sangat jauh, air ini sebenarnya perlahan-lahan tetap bercampur melalui proses difusi yang memakan waktu ratusan tahun. Garis-garis ini adalah pengingat betapa rumit dan teraturnya mekanisme alam semesta kita. Fenomena ini mengingatkan kita bahwa keberagaman dapat eksis berdampingan tanpa harus kehilangan identitas aslinya. Mereka bergerak bersama, mengalir di jalur yang sama, namun tetap menjaga karakteristik unik yang mereka bawa dari tempat asal. Kisah kecil yang menyimpan arti besar tentang kehidupan di alam semesta. Menceritakan alam dan hewan liar, merenungi makna dan keajaiban. Jika Anda tertarik untuk mengeksplorasi tentang alam, satwa liar, atau dokumentasi tempat-tempat lainnya, jangan ragu untuk tinggalkan pesan di kolom komentar dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari dokumenter alam. Bukan hanya sains saja yang bisa membuktikan, tetapi dari perjalanan tersebut merupakan navigasi gejolak batin manusia dengan jiwa yang berbeda. Teluk Alaska menjadi simbol pertemuan dua arus yang tak menyatu, seperti dua insan yang saling bersinggungan namun memiliki prinsip yang berbeda. Alaska mengajarkan bahwa ada keindahan dalam perbedaan, meski keduanya tidak ditakdirkan untuk melebur sepenuhnya. Tanjung Horn mewakili titik terendah dan ujian terberat. Disinilah badai kehidupan menghantam paling keras. Kesimpulan dari perjalanan di Tanjung Horn adalah tentang ketangguhan. Bagaimana seseorang harus berani menghadapi ombak raksasa demi bisa berputar menuju arah yang baru. Selat Gibraltar berperan sebagai gerbang transisi. Sebagai jembatan antara dua benua dan dua laut, Gibraltar adalah simbol pilihan. Ia mengingatkan kita bahwa setiap langkah maju memerlukan keberanian untuk meninggalkan rasa aman di belakang demi menjelajahi cakrawala yang lebih luas. Tanjung Agul Has adalah titik pembuktian dan kejernihan. Di ujung selatan Afrika ini, samudra benar-benar bertemu. Agul Has memberikan kesimpulan bahwa setelah melewati badai dan keraguan, manusia akan sampai pada titik di mana segalanya menjadi jelas.
sebuah tempat di mana ujung perjalanan lama adalah awal dari petualangan yang baru. Bahwa hidup adalah rangkaian dari pertemuan yang tak menyatu, badai yang mendewasakan, ambang pintu perubahan, dan puncak kesadaran diri. Kita tidak pernah benar-benar sampai di tujuan akhir. Kita hanya terus berpindah dari satu tanjung ke selat lainnya, semakin bijak dengan setiap ombak yang kita lalui.